Cie, 2, 3. Di sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana, kabar rantau kali ini kita akan membahas tentang prediksi hasil Pilkada 2024 di Sumatera Barat. Siapa unggul? Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Pada 27 November 2024, sebanyak 19 kota dan kabupaten di Sumatera Barat, termasuk Provinsi Sumatera Barat, akan melaksanakan pilkada serentak. Meski proses kampanye masih berlangsung, sejumlah pemerhati politik lokal telah melakukan analisis mendalam untuk memperkirakan pemenang dalam ajang politik ini. Pilkada Provinsi Sumbar, pasangan Mahyildi Vasco Russeimi. Elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah Vasco Russeimi unggul dalam survei terbaru Voxpol Center. Mahyildi Vasco unggul dengan elektabilitas 66,9%. Pasangan ini melampaui Epyardi Asdaikos Albar yang meraup 14,9%. Sementara itu, sebanyak 18,3% responden memilih tidak tahu, tidak menjawab. Meskipun beberapa survei menunjukkan bahwa pasangan Mahyildi Vasco unggul, dia mengingatkan timnya untuk tidak berpuas diri. Pasangan Epyardi Asdaikos Albar. Ekos merupakan seorang pengusaha di sektor perkebunan sawit dan otomotif. Ekos mendirikan sejumlah perusahaan, termasuk PT Heksajaya Abadi, PT Tripalma Nusantara, dan PT Agro Palma Katulistiwa. Sebagai mantan wali kota Padang, Ekos Albar dikenal atas upayanya dalam memperbaiki kota, yang meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pengembangan ekonomi lokal. Dalam diskusi yang digelar oleh JPS dengan tokoh-tokoh pemerhati elektoral, Adrian Tuswandi, Ketua JPS, menyampaikan hasil analisis yang mengarah pada kemenangan paslon Mahyildi Vasco di Pilkada Provinsi Sumbar. Menurut Adrian, paslon 01 diprediksi unggul jauh atas paslon 02, yaitu Epyardi Ekos. Kemenangan Mahyildi Vasco sulit terbendung. Paslon 02 butuh keajaiban besar untuk mengejar ketertinggalan, ujar Adrian. Kejutan di Pilkada Kabupaten Agam. Pasangan Guspardi Gaus, Yogi Yolanda. Guspardi Gaus, yang memiliki reputasi nasional, dengan jaringan nasional, adalah politisi Partai PAN yang kini duduk sebagai anggota Komisi 2 di DPR RI, membidangi pemerintahan dan agraria. Sebelum melangkah ke jenjang nasional, Guspardi juga sudah malang melintang di DPRD Sumatera Barat, mulai dari anggota Dewan sampai menjadi unsur pimpinan DPRD Sumbar. Artinya, berbekal pengalaman Sumbar dan nasional, Guspardi putra 4 koto, bersama Yogi putra Salingka dan Nauman Ninjau ini, siap untuk mewakafkan diri, untuk kampung halamannya Kabupaten Agam. Guspardi, peraih MKD Award di DPR RI, berjanji akan memaksimalkan jaringan nasional yang dia miliki, untuk membangun Agam yang lebih baik dan sejahtera. Pasangan Beni Warlis, Muhammad Iqbal. Pasangan tersebut mempunyai visi bagaimana ke depan Agam maju dari daerah lain dengan landasan madani. Ini tidak hanya teori, tetapi bakal mengimplementasikan ke masyarakat. Setiap program akan dirancang secara matang, setelah itu langsung kita eksekusi demi kemajuan Agam. Bakal calon wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal menambahkan ia maju mendampingi Beni Warlis karena melihat sosok beliau yang berpengalaman di birokrat mulai menjadi Sekda Payakumbuh, sampai Pemprov Sumbar dan Komisaris Utama Bank Nagari. Pasangan Andri Warman, Martia Swanto. Selama kepemimpinan Dr. Haji Andri Warman MM, AWR, sebagai Bupati Agam, sudah berhasil meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non-fisik, di tengah-tengah situasi yang terjadi pada pemerintah semenjak dilantik Februari 2021 sampai 2023 kemarin. Bupati Agam Dr. Andri Warman yang kerap dipanggil AWR, secara bertahap melaju dengan pasti untuk mencapainya terutama di bidang keagamaan.
Pasangan Irwan Fikri, Asra Faber. Mengusung visi bangkit untuk perubahan, Irwan Fikri dan Asra Faber memastikan diri menjadi salah satu kandidat yang akan bertarung pada Pilkada Agam 2024. Pasangan yang diusung Partai Demokrat dan Nasdem ini. Irwan Fikri mengklaim dirinya komebek ke Kabupaten Agam untuk membawa perubahan bagi Agam. Perubahan itu akan bermuara pada kehidupan masyarakat Agam yang lebih sejahtera. Berbeda dengan situasi di tingkat provinsi, Pilkada Kabupaten Agam diprediksi menghadirkan persaingan ketat antara Beni Warlis dan Gus Pardi Gaus. Berdasarkan survei terbaru, elektabilitas kedua kandidat ini hampir seimbang. Namun ada kemungkinan bahwa pasangan Gus Pardiogi akan mencetak kemenangan pada hari pencoblosan. Elektabilitas kedua kandidat sangat dekat, namun Gus Pardiogi berpeluang memimpin jika terus menggenjot kampanye di sisa waktu ini, tambah Hadrian. Persaingan di Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Untuk Pilkada Bukit Tinggi pasangan Marvendi, Fauzan Hafiz. Berbicara terkait visi, Marvendi menyebutkan pasangan ini hendak menjadikan kota ini sebagai pusat pendidikan, kota sejarah dan juga kota pariwisata. Kota kita memiliki sejarah yang panjang dan salah satunya sejarah pendidikan. Ini yang akan kita maksimalkan sehingga berdampak baik bagi masyarakat. Baik secara sumber daya manusianya dan kesejahteraannya. Pasangan Novil Anoverta, Fresh Doreja. Calon wali kota Bukit Tinggi nomor urut 2, Novil Anoverta yang berpasangan dengan Fris Doreja komit akan membuat banyak gebrakan jika menang pada Pilkada 2024 ini. Novil Anoverta menyebutkan, salah satu gebrakan itu adalah merutinkan diskusi langsung bersama seluruh warga kota Bukit Tinggi. Calon wali kota dari jalur independen itu mengatakan, diskusi langsung dengan warga, merupakan langkah efektif mengatasi persoalan yang terjadi daripada melalui perantara. Pasangan Erman Safar, Heldo Aura. Mantan Ketua KPU Bukit Tinggi Heldo Aura menjadi perbincangan di daerah setempat setelah dikaitkan menjadi kandidat kuat mendampingi Erman Safar untuk maju di Pilkada Bukit Tinggi 2024. Heldo Aura bukan wajah baru di kota Bukit Tinggi. Ia merupakan mantan Ketua KPU periode 2018 hingga 2023 dan aktif sebagai akademisi serta saat ini menjabat sebagai Ketua LKAM. Pasangan Ramlan Nurmatias, Ibnu Asis. Berbagai program unggulan telah dipersiapkan oleh pasangan calon Ramlan Nurmatias Ibnu Asis dalam kontestasi Pilkada 2024 kali ini. Selain pelayanan dasar, paslon Ramlan Ibnu juga membuat inovasi bagi generasi muda. Program unggulan 1004 Startup Gemilang yang memberikan inovasi baru untuk generasi muda. Dengan Startup Gemilang tentu segala inovasi dan ruang kreativitas tersalurkan dan membuka lapangan usaha baru. Dan untuk Pilkada Payakumbuh ada pasangan Supardi Trivenindra. Supardi memiliki kemampuan yang jelas dan terukur dalam membaca dan menyusun anggaran pembelanjaan daerah, APBD. Hal itu dapat kita lihat dalam APBD pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sangat rapi. Itu disusun ketika Supardi menjabat sebagai Ketua DPRD Sumbar kemarin. Dengan indeks kepuasan masyarakat sudah 90% dan segudang prestasi di Kota Payakumbuh, bahkan dua kota yang menjadi kota percontohan anti korupsi di Indonesia, tantangannya tinggal pemimpin yang punya koneksi ke pemerintah pusat agar bisa membangun Kota Payakumbuh ini. Selanjutnya ada pasangan Almaisyar Joni Hendri. Pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Payakumbuh Insinyur Haji Almaisyar DT Bangso di Rajonan Kuniang, Joni Hendri yang didukung koalisi 5 partai politik yaitu Partai Gelora, Hanura, PDIP, Partai Umat dan PAN. Kita optimis bersama kader-kader partai pengusung serta elemen masyarakat lainnya yang sudah menyatakan sikap siap memenangkan kita di Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Kata Almaisyar Dr. Bangso di Rajonan Kuniang di depan awak media. Pasangan Zulma Eta Elzada Swarman. Yang paham akan kebutuhan itu adalah masyarakat itu sendiri. Pemimpin harus mampu melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Saya dan Elzada Swarman sebagai calon berkehendak, masyarakat memilih karena kapasitas pemimpin. Pilkada yang baik ketika masyarakatnya berpartisipasi dengan baik. Memilih pemimpin yang tepat, imbuhnya. Pasangan Erwin Yunas Fahlevi Mazni. Erwin Yunas merupakan wakil wali kota Payakumbuh yang mendampingi wali kota Haji Riza Falepi untuk masa jabatan 2017-2022. Perjalanan hidup seorang Erwin Yunas hingga mencapai posisi sekarang terbilang jauh dari kata mudah. Pria yang akrab disapa Erwin ini bukan keturunan pejabat atau pengusaha sukses. Karir politiknya dirintis dari bawah dengan modal jaringan relasi yang kuat dan kegigihan. Pasangan Yendri Bodra DT, Parmato Alam Ahmad Ridha. Legislator dan anggota fraksi Partai Golkar Wirman Putra memberikan dukungan kepada YBDT Parmato Alam dan Ahmad Ridha di Pilkada 2024. YBDT Parmato Alam dan Ahmad Ridha diketahui akan maju sebagai wali kota Payakumbuh.
Golkar Kota Payakumbuh harus memenangkan calon kepala daerah demi kemajuan Kota Payakumbuh, agar bisa membawa program-program pemerintahan pusat ke Kota Payakumbuh ke depannya dengan memaksimalkan koneksi dan posisi Partai Golkar yang saat ini dan 5 tahun ke depan berada dalam pemerintahan pusat. Di Bukit Tinggi, Herman Safar dikabarkan unggul, namun masih ada potensi kejutan dari Ramlan Nurmatias atau Marvendi. Para pengamat memperkirakan bahwa politik uang bisa menjadi faktor penentu, mengingat persaingan yang sangat ketat di wilayah ini. Sementara itu, di Payakumbuh, Almaizar dan Supardi bersaing ketat, dan keberhasilan dalam pilkada ini bisa sangat dipengaruhi oleh dukungan finansial yang kuat. Di Pilkada Pasaman ada pasangan Welly Suheri Anggit Kurniawan. Program pendidikan dan kesehatan yang diusung oleh pasangan WA menjadi sorotan positif dari warga. Anwar, tokoh masyarakat lainnya, menegaskan relevansi program mereka dengan kebutuhan masyarakat Pasaman yang masih dihadapkan pada keterbatasan akses. Welly Suheri menegaskan bahwa keputusannya maju sebagai calon bupati dilatar belakangi oleh pengabdian, bukan ambisi pribadi. Sedangkan Anggit Kurniawan Nasution, menekankan perannya dalam memastikan Pasaman mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Pasangan Mara Onda Des Rizal. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Pasaman, Mara Onda dan Des Rizal, semakin menguatkan posisinya dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Pasaman periode 2025 hingga 2030 setelah memperoleh dukungan resmi dari 5 partai besar. Dukungan ini menjadi dorongan moral bagi pasangan yang berkomitmen untuk memajukan Pasaman dan menyejahterakan warganya. Amanah dari 5 partai besar ini adalah semangat bagi kami untuk berjuang memenangkan pilkada di Kabupaten Pasaman, ujar Mara Onda. Pasangan Sabar A. Sukardi. Sabar A selalu mengatakan bahwa kunci sukses pembangunan adalah adanya kesinambungan program agar tidak terputus caranya coblos nomor 3 karena sudah teruji dan sedang berjalan, tidak ada janji-janji, semuanya nyata sudah dinikmati masyarakat. Dengan moto Semen Padang, kita sudah berbuat yang lain baru memikirkan, kandidat teruji program terbukti. Saling melengkapi, Sabar As, SAG, MC seorang politisi sedangkan Sukardi SPD, MM seorang birokrat baru sesuai bagaikan buah masak di batang. Di Pilkada Pasaman Barat ada pasangan Hamsuardi Kusnadi. Komitmen kami sebagai paslon untuk tetap meneruskan program berobat gratis, pendidikan gratis, maghrib mengaji sesuai dengan visi dan misi kami untuk masyarakat Pasbar. Ungkapnya. Hamsuardi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Pasbar yang sudah mendukung program Pemda selama ini. Ia berharap dukungan ini berlanjut untuk periode selanjutnya. Pasangan Yulianto Ihpan. Mari berikan contoh yang baik kepada masyarakat bagaimana menjalankan demokrasi ini. Mari berkompetisi dengan sehat dan suguhkan visi misi untuk membangun Pasaman Barat, ajaknya. Ia menyadari pimpinan daerah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya dukungan masyarakat. Untuk itu mari bersama-sama membangun Pasaman Barat ini dengan kebersamaan untuk mewujudkan Pasaman Barat maju, sejahtera yang berkeadilan berlandaskan agama dan budaya. Pasangan Dalius Kaheri Muheldi. Dengan semua bakal calon saya kenal dan merupakan sahabat-sahabat saya. Kami ingin Pilkada Pasaman Barat berjalan aman, damai dan badun sanak, bersaudara, ujarnya. Dia bersama Heri Miheldi siap mengabdi untuk Pasaman Barat jika masyarakat mengamanahkan kepada mereka. Bakal calon Bupati Pasaman Barat Dalius K didampingi Heri Miheldi mengucapkan terima kasih kepada partai pengusung yang telah mempercayakan kepada mereka untuk ikut kontestasi pilkada. Pasangan Jailani Syamsul Bahri. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, Jailani dan Syamsul Bahri siap mewakafkan diri untuk perbaikan dan perubahan bumi Mekar Tuah Basamo di seluruh sektor. Kami sebagai pasangan calon berjasa, bersama Jailani Syamsul Bahri, ini berharap terhadap semua elemen, mari bersama-sama kita membangun daerah ini secara berkelanjutan. Analisis menunjukkan Mara Onda memiliki peluang besar untuk memenangi pilkada di Pasaman. Di Pasaman Barat, persaingan ketat terjadi antara Hamsuardi dan Yulianto. Elektabilitas kedua calon ini terus bersaing dalam waktu dekat. Untuk Pilkada 50 Kota ada pasangan Denny Asrariko Febrianto. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 50 Kota, Denny Asra dan Riko Febrianto, semakin mengukuhkan diri sebagai kandidat kuat dalam pilkada mendatang. Dukungan untuk pasangan ini terus mengalir deras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan milenial, relawan hijrah, ex-birokrat, ulama, serta pengusaha di 50 kota. Pasangan Safarudin Darman Sahladi. Pasangan calon, paslon, Bupati Kabupaten 50 Kota nomor urut 02 Safarudin Darman Sahladi dinilai banyak pihak berhasil meningkatkan sumber daya manusia, SDM, melalui sekolah lapang dan menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pertanian. Menurut penilaian kami selaku petani,
telah merasakan langsung dampak positif dari kepemimpinan Safarudin dalam rentang 3,5 tahun ini. Pasangan Safni Sikumbang Ahlud Badrito. Dengan semangat persaingan yang sehat, semoga nanti iklim politik di Kabupaten 50 Kota tetap kondusif. Lebih lanjut, Safni Sikumbang mengupas perihal programnya, yaitu membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing, dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan terutama pada bidang pertanian dan perkebunan. Mari kita bangun 50 kota yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan, ucap Safni. Pasangan Rizky Kurniawan Nakasri Ferizal Ridwan. Ferry Buya menyebut perjuangan panjang yang sudah dilakukan mulai dari jalur independen atau calon perseorangan dengan menggalang dukungan bersama Wakil Bupati Dedi Henidal, belum kesampaian. Sementara itu, perjuangan untuk 50 kota lebih baik yang telah digagas bersama Dedi Henidal, harus terus diwujudkan. Untuk itu disampaikan Ferry Buya, dirinya diikhlaskan dan disupport oleh Dedi Henidal untuk tetap maju bersama RKN pada Pilkada 2024 ini. Safarudin berpeluang lanjutkan kepemimpinan di 50 kota. Di Kabupaten 50 Kota, Safarudin sebagai calon petahana memiliki keunggulan berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan para pemilih di wilayah ini. Ia berpotensi melanjutkan kepemimpinannya untuk periode kedua. Untuk Pilkada Kota Solok ada Novi Chandra Leo Mervi. Novi Chandra Leo Mervi yang lebih populer dengan sebutan NCLM mengaku sangat takjub dalam suasana batin yang haru biru mendapat dukungan dan simpatisan masyarakat serta kepercayaan dari partai politik yang telah memberikan amanah untuk mengikuti Pilkada serentak 2024. Di sisi lain, Novi Chandra menyampaikan apresiasi kepada rekan wartawan dari media cetak, online dan elektronik yang dengan terus-menerus memberikan informasi yang sejuk dan akurat tentang kondisi perpolitikan di Kota Solok. Pasangan Ramadhani Suryadi. Kami siap mengikuti seluruh proses dengan baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Pihaknya berharap dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Solok. Satu proses dalam tahapan pilkada adalah yang paling penting dari hasil pilkada itu sendiri. Maka dari itu menjunjung tinggi proses adalah hal yang tidak bisa lagi ditawar dalam demokrasi, katanya. Terima kasih untuk semua pihak yang mendukung pencalonan kami. Untuk Pilkada Kabupaten Solok Budi Satriadi dan Hardina Liskobal. Mengusung tagline berbudi atau bersama Budi dan Hardi, Budi Satriadi dan Hardina Liskobal diusung oleh Koalisi Partai Demokrat dengan 4 kursi di DPRD Kabupaten Solok 2024 hingga 2029 dan Partai Persatuan Pembangunan, PPP, dengan 3 kursi. Paslon berbudi merupakan koalisi dari wilayah selatan dan tengah Kabupaten Solok. Budi Satriadi berlatar belakang pengusaha, yang akrab disapa Budi Global, berasal dari Nagari Salimpek, Kecamatan Lembah Gumanti. Pasangan Emiko SP dan Irwan Afriyadi. Mengusung tagline, Bersemi, atau bersama Emiko Irwan, paslon nomor urut 2 ini menggebrak secara superior di kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2024. Paslon, Bersemi, diusung kekuatan besar di jagat politik Kabupaten Solok. Koalisi raksasa tersebut berisikan Partai Amanat Nasional, PAN, yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Solok 2024 hingga 2029 dengan 6 kursi. Pasangan John Firman Pandu dan Chandra. Mengusung tagline, Sejuk dan Damai, JFP Chandra diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, yang memiliki 4 kursi di DPRD Kabupaten Solok, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yang memiliki 5 kursi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Sehingga total sebanyak 10 kursi di DPRD Kabupaten Solok periode 2024 hingga 2029. Di Pilkada Solok Selatan ada pasangan Hairunas Yulian Evi. Salah satu pasangan calon Bupati Solok Selatan Hairunas Yulian Evi, mulai dari daerah perbatasan Jambi dan Sumbar sampai berkunjung ke masyarakat yang berada di perbatasan antara Kabupaten Solok dan Solok. Pimpinan Kecamatan, Pimcam, Partai Golkar Pantau Cerminas Rizal, SPD, beberapa kali mendampingi kegiatan Ketua DPD Golkar di wilayah Solok Selatan, termasuk di daerah perbatasan. Pasangan Armensyah Johanbe Iswarmen. Dalam analisis, keunggulan duet Armen by Ambal, itu karena secara personal keduanya memiliki tingkat kesukaan yang tinggi, di mana Armen bukan hanya populer tapi juga disukai, dan ini biasanya akan menjadi modal penting publik memilih. Yang ditakutkan itu kan kalau tingkat popularitas tinggi, tapi kesukaan rendah. Sementara, Armen itu popularitas tinggi, kesukaan juga tinggi. Ini modal utama dia berpotensi menang. Pilkada di 3 wilayah Solok juga menarik perhatian para pengamat. Di Kota Solok, Novi Chandra berpeluang memberikan kejutan dengan menumbangkan Dani. Untuk Kabupaten Solok, Emiko dan Irwan Afriyadi diperkirakan akan memenangkan pemilihan jika mereka mampu menjaga momentum kampanye dengan dukungan finansial yang cukup. Di Solok Selatan, Hairunas dipandang sulit dikalahkan berkat kekuatan mesin partai,
gagasan inovatif, dan dukungan tim sukses yang solid. Ketatnya persaingan di Padang. Untuk Pilkada Padang ada pasangan Muhammad Iqbal dan Amasrul. Iqbal Amasrul ini adalah perpaduan serasi, pasangan kepala daerah yang akan menahkodai Kota Padang. Pak Amasrul, seorang birokrasi tulen yang selalu berada di Kota Padang, mulai dari staf kelurahan, lurah di kecamatan, sekda Kota Padang dan kepala dinas, dan menjadikan beliau sangat tahu dan paham sekali dengan Kota Padang. Pasangan Fadli Amran dan Maigus Nasir. Fadli merupakan wali kota Padang Panjang 2018 hingga 2023 dan saat ini menjadi ketua DPW Nasdem Sumbar. Sementara, pasangannya Maigus Nasir merupakan mantan ketua DPRD Padang dan terakhir menjabat sebagai anggota DPRD Sumbar 2019 hingga 2024 dari PAN. Fadli dan Maigus pun hadir untuk menyapa pendukungnya, yang telah menanti dengan penuh antusiasme. Pasangan Henry Septa dan Hidayat. Henry Septa dan Hidayat berencana mengaktifkan kembali Tim Satuan Kerja Keamanan Ketertiban Kota, SK4. Langkah ini dianggap sebagai salah satu cara efektif untuk mengantisipasi aksi tawuran di Kota Padang. Selain itu, berbagai program sebelumnya yang dibutuhkan masyarakat akan ditingkatkan dengan bantuan dan jejaring pusat. Pilkada Kota Padang memperlihatkan persaingan sengit antara Fadli Amran Maigus Nasir, Henry Hidayat, dan pasangan M. Iqbal Amasrul. Menurut para pemerhati politik, elektabilitas Fadli Amran yang semula tinggi kini mulai terancam oleh pergerakan Henry dan Iqbal. Para analis menyarankan Fadli untuk lebih proaktif dalam strategi kampanye agar dapat mempertahankan keunggulannya di Padang. Di Pilkada Padang Pariaman ada pasangan Suhatri Bur, Yosdianto. Suhatri Bur, calon petahana Bupati Padang Pariaman nomor urut 1, menyampaikan respons tegas dalam debat publik antar calon yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum. Suhatri yang akrab disapa Acia itu menyoroti sikap yang diusung oleh kandidat lain yang menurutnya menggunakan data kurang valid dalam argumen mereka. Pasangan John Kennedy Aziz, JKA, Rahmat Hidayat. Sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut 2 itu, sangat sedih melihat kondisi masyarakat dan daerah saat ini. Hal ini, dirinya merasa dituntut melakukan perubahan untuk masyarakat dan daerah, apabila pasangan tersebut dipercaya oleh masyarakat pada Pilkada 2024 ini. Di Pilkada Mentawai ada pasangan Rijel sama Laisa Yosep Sarogdok. Rio adalah calon pemimpin bupati dan wakil bupati yang diharapkan masyarakat, ujar Rijel. Pasangan Rijel Yosep mengingatkan kepada pihak untuk menciptakan demokrasi yang damai, tanpa ada konflik. Kita mewujudkan pemimpin yang berkualitas bermartabat, dua calon lain adalah sahabat kita, apapun yang terjadi kita harus menjaga kesantunan, kedamaian sehingga penyelenggaraan pilkada menjadi pemilu yang damai, ujarnya. Pasangan Marusar Rejen Binsar Salala Ubaja. Menurut analisis hasil survei, pemilih di Mentawai cenderung memberikan dukungan kepada Maru, Binsar karena sejalan dengan sosok presiden terpilih, Prabowo Subianto. Harapan besar bahwa pembangunan di Mentawai akan semakin meningkat dengan dukungan dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang mendorong elektabilitas mereka. Survei ini menunjukkan bahwa pemilih di Mentawai cenderung memberikan suara kepada pasangan yang memiliki visi dan dukungan kuat dari pemerintah pusat dan provinsi, yang diharapkan dapat mempercepat kemajuan di wilayah tersebut. Pasangan Rinto Wardana Jakob Saguro. Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mesti merdeka dari ketertinggalan. Di mana, salah satu program yang bakal diwujudkan, yakni, membangun 10 cikal bakal kota di Kepulauan Mentawai. Ada beberapa program kita yang lain. Namun, itu salah satu dan menjadi skala prioritas bagi kami, ungkapnya. Sementara itu, calon wakilnya, Jakob Saguruk mengatakan, bahwa, ada 5 program prioritas yang akan diselesaikan. Salah satunya, yakni, bagaimana Mentawai bisa mengelola pangan lewat pertanian yang serius. Di Padang Pariaman, pasangan Suhatril Bur dan John Kennedy Aziz saling beradu kekuatan. Survei menunjukkan keduanya berpotensi menang, namun Suhatril Bur perlu memperkuat basis dukungannya dari para ASN dan loyalis untuk unggul atas John. Untuk Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai, pasangan Rijel yang merupakan kader PDI Perjuangan diprediksi unggul berkat basis suara yang kuat dari partai tersebut di wilayah Mentawai. Keseluruhan prediksi ini menunjukkan bahwa persaingan dalam Pilkada 2024 di Sumatera Barat sangat bervariasi. Beberapa wilayah memperlihatkan kandidat unggulan yang dominan, sedangkan beberapa daerah lainnya berpotensi menyajikan kejutan hingga hari pencoblosan. Faktor-faktor seperti strategi kampanye, kekuatan finansial, serta basis dukungan dari partai dan loyalis akan menjadi penentu utama dalam pilkada kali ini.
Sekian mungkin sedikit cerita tentang prediksi hasil Pilkada 2024 di Sumatera Barat. Siapa unggul? Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.